Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, salam dan bahagia. Dengan adanya pengelolaan kinerja PMM, ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan apa dan bagaimana penjelasan tiap indikator pengembangan kompetensi. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Pada penjelasan RHK pengembangan kompetensi guru yang pertama, di sini ada 4 poin dengan nomor RHK 5, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, di sini pada satu kegiatan ini dianjurkan untuk berdurasi 2-3 jam dengan bukti dukungnya yaitu sertifikat. Nah, bagaimana Bapak Ibu dapat mendapatkan sertifikat ini yaitu melalui kegiatan KKG atau komunitas belajar sebagai peserta. Apakah kegiatannya harus daring? Tidak Bapak Ibu, jadi kegiatannya bisa luring juga ya. Nah, bagaimana dengan kombelnya? Apakah harus terdaftar di PMM? Dianjurkan memang didaftarkan pada platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Tapi pastikan bahwa kegiatan yang sudah didaftarkan pada PMM itu nantinya akan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu melaksanakan kegiatannya juga secara daring begitu. Jadi bisa ada kebermanfaatannya untuk Bapak Ibu guru di luar sana yang mengikuti komunitas Bapak Ibu. Oke, untuk yang kedua, yaitu poin 4 dengan nomor RHK 9, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Didukungnya masih sama, yaitu menggunakan sertifikat, dan kemudian siapa yang menyelenggarakan, yaitu lembaga apapun yang mengulas kegiatan pendidikan, dan Bapak Ibu berperan sebagai peserta. Oke, secara simpelnya begini, misalnya Bapak Ibu tergabung dalam komunitas di tingkat SD ada KKG ya, kemudian di tingkat SMP atau SMA, SMK menggunakan komunitas MGMP. Di sana Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kombel Bapak Ibu tersebut. Misalnya kegiatan Bapak Ibu menyelenggarakan lokakarya. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikatnya? Yaitu pengurus dari KKG atau MGMP tersebut dengan ditandatangani oleh ketua komunitas tentunya. Oke, selanjutnya ini masih dengan poin 4 yaitu nomor RHK 18 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Nah, kegiatan mentoring atau coaching ini bersertifikat sebagai peserta. Nah, berdasarkan bank jawaban dari pengelolaan kinerja, kegiatan ini memerlukan coach atau pelatih, di mana kegiatan itu tidak diselenggarakan oleh coach atau pelatih yang bersangkutan, melainkan oleh penyelenggara di mana coach atau pelatih tersebut diundang. Kegiatan tersebut bertema coaching atau pelatihan yang berdurasi 2-3 jam. Memiliki kualifikasi atau pengalaman sebagai coach tentunya ya. Nah, di sini ada pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, atau kegiatan lain contohnya. Selanjutnya Bapak Ibu pada 6 poin di sini ada nomor RHK 11 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Di sini 10 aksi nyata setara dengan 6 poin. Nah, bukti dukungnya laporan di mana yang bisa mengambil indikator ini adalah guru atau KS yang sudah menyelesaikan aksi nyata tertentu dan dikurasi atau diundang oleh Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi kemarin dan diterima sebagai penelaah aksi nyata, maka bisa mengambil poin ini. Apabila Bapak Ibu belum mempunyai kesempatan, maka jangan mengambil poin ini ya Bapak Ibu. Oke, lanjut di RHK berikutnya, yaitu nomor RHK 12 dengan 6 poin. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Di sini masih sama Bapak Ibu, guru atau KS yang sudah menyelesaikan aksi nyata tertentu dan dikurasi atau diundang oleh Kemdikbud yang bisa mengambil poin ini. Di mana 10 cerita praktik yang nantinya akan ditelaah yaitu setara dengan 6 poin. Oke, sekarang lanjut ke nomor RHK 13 dengan 6 poin, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain, di mana nanti 10 perangkat ajar ini setara dengan 6 poin dengan bukti dukung laporan. Nah, di sini guru atau kepala sekolah yang sudah menyelesaikan aksi nyata tertentu dan nantinya akan dikurasi dan diundang oleh Kemdikbud yang boleh mengambil indikator dengan 6 poin ini Bapak Ibu.
Jadi, sebagai penelaah perangkat ajar, tidak sembarangan guru yang bisa mengambil RHK ini ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu sudah menjadi penelaah perangkat ajar yang tentunya melalui proses seleksi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut ke 6 poin lagi nih, masih dengan 6 poin dengan nomor RHK 16, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kelas sekolah lain. Nah, di sini satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM itu nanti akan sebagai bukti dukung ya Bapak Ibu. Jadi nanti sebagai bukti dukungnya berupa dokumen PDF ya, kalau video tidak bisa. Nah, tentunya yang menjadi penyusun kumpulan konten unggulan ini juga beberapa Bapak Ibu guru yang sudah terpilih melalui seleksi oleh tim PMM. Selanjutnya pada 8 poin nomor RHK 1, ini di nomor 1 ini di atas sendiri ya, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Di sini Bapak Ibu harus menyelesaikan satu topik pelatihan beserta aksi nyata. Jadi kalau Bapak Ibu itu mengikuti pelatihan, kemudian mengerjakan aksi nyata dan mendapat bukti dukungnya berupa sertifikat, maka Bapak Ibu bisa memasukkan atau memilih yang 8 poin nomor RHK 1 ini ya. Nah, nantinya jika Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dari aksi nyata PMM, Bapak Ibu tidak perlu mengupload lagi pada menu bukti dukung yang nantinya ada di tahap pelaksanaan dan penilaian ya. Selanjutnya pada nomor RHK 2, ini mendapatkan 8 poin di mana nanti Bapak Ibu harus meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Satu observasi di sini sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 8 poin dengan menyusun laporan. Nah, laporannya isinya apa saja? Tentunya di sana ada tahapan mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kemudian ada rubrik penilaiannya, serta perangkat pembelajaran yang digunakan, dan dokumentasi. Ini cukup sederhana Bapak Ibu, jadi silahkan diambil dan ini tidak memberatkan. Karena bukti dukungnya tidak harus sertifikat dengan Bapak Ibu mengikuti webinar-webinar begitu ya. Karena ini merupakan praktik pembelajaran yang pasti sehari-hari Bapak Ibu laksanakan. Dan silahkan berkolaborasi dengan rekan sejawat, nanti bergantian, ada yang jadi pelaku dan ada yang jadi pengamat. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk rubriknya, ini Bapak Ibu yang pernah mengikuti pendidikan guru penggerak, mungkin masih punya rubriknya, gunakan itu saja Bapak Ibu. Jadi nanti dalam laporan itu cukup melampirkan hal-hal yang saya tuliskan di bawah ini ya. Oke, untuk yang nomor RHK 4 ini masih dengan 8 poin Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan di sini yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait IKM atau PBD atau implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data. Nah, Bapak Ibu di sini perannya sebagai narasumber ya Bapak Ibu, bukan peserta lagi. Karena nilainya juga cukup besar, 8 poin dengan kegiatan berdurasi 2-3 jam dengan bukti dukungnya sertifikat. Nah, siapa yang menyelenggarakan? Diselenggarakannya tentunya oleh lembaga yang kredibel. Nah, di sini pastikan Bapak Ibu adalah seorang narasumber yang sekiranya bisa berbagi terkait dengan IKM dan perencanaan berbasis data. Nah, pada poin ini kemarin sempat ada yang menanyakan apakah harus NSBPB ini. Nah, untuk hal ini, kemarin dijelaskan bahwa siapapun bisa berbagi praktik baik, tapi diutamakan adalah yang sudah bersertifikat sebagai NSBPB. Apabila belum, Bapak Ibu sudah kompeten di bidangnya, silahkan bisa berbagi praktik baik. Dan tentunya ini nantinya yang membuat sertifikat adalah komunitas belajar ataupun lembaga apapun yang menyelenggarakan kegiatan. Gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor RHK 7 masih dengan 8 poin yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, di sini Bapak Ibu yang menjadi peserta diklat atau pelatihan yang waktunya adalah 2-3 hari nanti akan mendapat sertifikat. Nah, bisa dimasukkan ke nomor RHK 7 ini ya. Siapa yang menyelenggarakan mulai komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM ataupun lembaga swasta
ataupun lembaga formal seperti sekolah atau dari dinas pendidikan dan lain sebagainya yang tentunya dapat dipercaya, begitu ya Bapak Ibu, dalam mengadakan pelatihan. Nah, pelatihannya ini yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Selanjutnya Bapak Ibu masuk ke 12 poin ini. Poin yang cukup besar ya, di mana nanti nomor RHK-nya 10, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Di sini satu penghargaan itu 12 poin Bapak Ibu. Cukup besar dengan buktinya yaitu piagam, dan penghargaan ini tidak selalu kejuaraan ya Bapak Ibu. Next, kita ke nomor RHK 14 dengan 12 poin, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau sekolah lain. Dan pastikan cerita praktik yang Bapak Ibu buat itu terbit di PMM melalui proses kurasi oleh tim PMM juga Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu mempunyai cerita praktik tetapi belum terunggah dan belum terbit pada fitur ide praktik atau rekomendasi jempolan, maka Bapak Ibu belum bisa memilih RHK ini ya. Nah, bukti dukungnya berupa dokumen PDF di sini dan tentunya melalui proses kurasi gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor RHK 17 dengan 12 poin, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau PP dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu durasinya 2-3 jam, tapi kenapa poinnya besar? Iya, karena bukti dukungnya sertifikat dari lembaga resmi tentunya ya Bapak Ibu, dan kegiatan mentoring ini bersertifikat sebagai coach. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan pelatihan, yang sudah mendapatkan sertifikat dari pelatihan itu yang boleh mengambil poin ini. Contohnya adalah Bapak Ibu yang sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil poin ini apabila nanti di rentang waktu Januari sampai Juni, Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat sebagai coach atau mentor atau fasilitator. Nah, sertifikatnya dari mana? Jika Bapak Ibu seorang PP, sertifikatnya tentu saja resmi dari BPGB setelah Bapak Ibu melaksanakan serangkaian program pendampingan individu pada CGP. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan lanjut ke poin 24 ini, nomor RHK 8. Nah, karena ini cukup besar Bapak Ibu, apa sih kegiatannya? Coba kita baca ya, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Karena durasi waktunya juga cukup panjang, yaitu 2-4 minggu dengan bukti dukung sertifikat. Nah, kegiatan magangnya juga harus sesuai atau relevan dengan dunia kerja atau di bidang pendidikan tentunya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin 24 lagi ini dengan nomor RHK 15, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau KS lainnya. Nah, dengan syarat satu perangkat ajar yang dibuat itu terbit di PMM. Di mana terbitnya? Tentu saja di menu atau fitur perangkat ajar. Tidak semata-mata kita upload di bukti karya, kemudian itu bisa dicari atau bisa digunakan oleh guru-guru lain tanpa proses kurasi, itu tidak Bapak Ibu. Jadi bukti dukungnya ini perangkat ajar yang terbit di MM, dan siapa yang bisa mengupload adalah Bapak Ibu yang sudah masuk menjadi kontributor. Adalah Bapak Ibu yang sudah menjadi kontributor perangkat ajar yang nantinya dapat menguploadnya di ruang kolaborasi perangkat ajar yang ada di PMM. Jadi bukan yang ada di bukti karya ya Bapak Ibu, sekali lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke 36 poin. Selanjutnya kita akan masuk ke 36 poin dengan nomor RHK 3. Nah, di sini kegiatannya adalah Bapak Ibu ini sebagai penggerak komunitas belajar yang mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, apabila Bapak Ibu ini sebagai penggerak komunitas, baik itu yang sudah terdaftar di PMM ataupun Bapak Ibu masih di tingkat KKG seperti itu ya. Kalau di SD KKG dan Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas, di sana ada beberapa struktur organisasi, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya, itu bisa mengambil poin RHK 36 poin ini.
itu bisa mengambil indikator ini Bapak Ibu. Dan kegiatannya adalah dalam satu semester, mulai dari Januari sampai Juni. Dengan bukti dukung sertifikat yang dikeluarkan oleh komunitas belajar itu sendiri. Nah, nanti siapa yang tanda tangan? Yang tanda tangan adalah ketua komunitas belajarnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pastikan juga Bapak Ibu di sini adalah sebagai penyelenggara, bukan pembicara atau narasumbernya, bukan juga sebagai peserta, tapi Bapak Ibu adalah penyelenggara. Begitu ya. Nah, ini pada poin yang terbesar, yaitu 128 poin dengan nomor RHK 6, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Di sini karena poinnya itu cukup besar, durasi kegiatannya juga tidak main-main ya Bapak Ibu, yaitu 3-6 bulan. Bukti dukungnya adalah sertifikat, di mana kegiatan yang selesai dalam kurun waktu penilaian kinerja berdasarkan tanggal sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu nanti dipastikan bahwa tanggal sertifikatnya itu keluar pada rentang Januari sampai Juni 2024. Nah, cukup di sini ya Bapak Ibu penjelasan masing-masing indikator dari pengembangan kompetensi yang mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan lagi nih, kira-kira mau memilih yang mana. Dan tentukan Bapak Ibu kira-kira yang dipilih adalah yang sesuai dengan passion Bapak Ibu, yang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu sampai bulan Juni nanti. Jangan sampai yang dipilih ini malah menjadi beban tersendiri bagi Bapak Ibu, karena yang terpenting adalah apa yang dinilai oleh kepala sekolah, yaitu praktik kinerja dan perilaku kinerja kita. Oke, cukup di sini ya Bapak Ibu. Nanti apabila ada pertanyaan lanjutan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Salam dan bahagia.